Sebelum memasuki budidaya tanaman kelapa sawit, sebaiknya kita mengetahui syarat tumbuh tanaman kelapa sawit. Pertama, tanaman kelapa sawit dapat tumbuh baik pada tanaman pH 4,0 sampai 6,5 dan pH optimumnya antara 5,0 sampai 5,5. Tanah yang memiliki pH rendah biasanya dijumpai pada daerah pasang surut, terutama tanah gambut. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herdandi. Saya dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Pertanian, Prodi Agroteknologi 2B1. Baiklah, pada video ini saya akan menampilkan video teknik budidaya tanaman kelapa sawit, di mana saya ingin melengkapi tugas praktikum TBT Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet. Langsung saja kita memasuki video tahap-tahap teknik pembudidayaan tanaman kelapa sawit. Yang pertama yaitu pembibitan kelapa sawit. Dapat dilakukan dua sistem, yaitu satu tahap single stack atau dua tahap double stack. Yang biasa dilakukan saat ini adalah sistem double stack, yaitu sistem pembibitan yang menggunakan pembibitan awal atau primary dan pembibitan utama. Selanjutnya kita memasuki pembukaan lahan atau penanaman bibit tanaman kelapa sawit, di mana pada polybed dibuka dan dimasukkan bibit ke dalam lubang tanam yang telah dipersiapkan sebelumnya. Setelah itu timbun kembali dengan tanah lapisan atas. Setelah dilakukan pembukaan lahan dan penanaman pembibitan tanaman kelapa sawit, sebelumnya tanah tersebut sudah ditanam tanaman kacangan, di mana tanaman kacangan tersebut memiliki tekstur untuk melembabkan tanah dan melembabkan akar tanaman pada kelapa sawit. Tidak hanya itu, tanaman kacang-kacangan tersebut menopang sebagai tidak terjadinya kelongsoran pada tanah tanaman kelapa sawit. Setelah itu dilakukan pemupukan pada tanaman kelapa sawit, merupakan kegiatan usaha penambahan unsur hara secara efektif dan berimbang yang diberikan secara langsung pada tanaman maupun tidak langsung ke dalam tanah untuk mempertahankan kesuburan dengan tujuan untuk mencapai produksi. Masuk perkawinan silang antara bunga jantan dengan betina, di mana perkawinan serbuk putih tersebut membuat proses buah kelapa sawit tersebut semakin cepat berbuah dan menghasilkan buah menjadi semakin besar dan memiliki kandungan minyak yang lebih untuk diproduksi.
Setelah dilakukan perkawinan silang kawin, selanjutnya memasuki fase buah pasir, di mana buah pasir sendiri merupakan istilah untuk menyebutkan buah kelapa sawit yang ukurannya sangat kecil. Biasanya buah ini dihasilkan oleh tanaman kelapa sawit yang masih baru belajar menghasilkan buah. Selanjutnya memasuki penyemprotan, di mana penyemprotan ini dilakukan untuk membersihkan gulma atau hama yang mengganggu pada tanaman kelapa sawit, di mana agar pada saat proses pembuahan tanaman kelapa sawit ini tidak terganggu oleh gulma. Setelah dilakukannya penyemprotan, tahap terakhir yaitu pemanenan, di mana pada pemanenan ini adalah pemotongan tandan buah segar dari pohon hingga pengangkutan ke pabrik. Kegiatan pemanenan ini membutuhkan teknik khusus untuk mendapatkan hasil yang berkualitas. Hasil panen utama dari kelapa sawit adalah buah kelapa sawit yang berupa tandan buah segar. Demikianlah video teknik budidaya tanaman kelapa sawit tersebut saya sajikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Herdandi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.